Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana Suryaningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri 32 Jelutung, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tugas saya, tugas aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana Suryaningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kayong Utara. Di kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi akademik yang ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rosida yang ada di samping saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan ditanggapi oleh Ibu. Untuk waktunya dimulai dari sekarang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Nah, luar biasa Ibu ya. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan pra-observasi akademik ya Bu ya. Nah, sedangkan tujuan observasi itu sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu di dalam kelas. Nah, pada kesempatan kali ini observasi itu juga bertujuan tidak semata-mata saya mengambil nilai atau apa, hanya untuk memberi kesempatan Ibu untuk mempersiapkan lebih dini supaya pembelajaran yang dilakukan lebih maksimal dan mendapatkan pembelajaran yang diharapkan. Seperti itu ya Ibu ya. Nah, di pra-observasi ini saya juga akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran yang akan dilakukan nanti, Bu? Untuk tujuan pembelajaran pertama di semester 1 ini kan saya ambil materi matematika, yaitu tentang kegiatan menyimak video pembelajaran peserta didik. Di sini tentang persegi, mencari luas persegi panjang di kelas 4. Di sini pertemuannya pertamanya kita bisa murid-murid diharapkan bisa menyimak video pembelajaran peserta didik. Bisa dengan menyimak video pembelajaran tersebut, siswa atau peserta didik mampu memahami satuan dan ukuran luas dengan benar. Kemudian dengan cara itu mandiri ya Bu ya. Kemudian untuk cara berkelompok atau diskusi, mereka menyimak bacaan atau memilih salah satu bacaan pada materi. Peserta didik mampu menghitung luas berdasarkan satuan luas dengan tepat. Kemudian yang ketiga, diskusi juga, siswa juga mampu menghitung luas dari persegi, kemudian persegi panjangnya itu menghitungnya dengan benar dan dengan tepat sesuai kelompok masing-masing atau hasil diskusi mereka. Oh iya Bu, bagus sekali Bu. Berarti materi yang Ibu ambil adalah materi matematika, yaitu menghitung luas persegi dan persegi panjang gitu ya. Berarti Ibu sudah menggunakan pembelajaran diferensial Ibu? Ya, saya menggunakan PBL. Pembelajaran project basis learning Ibu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana dengan area atau aspek pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Apakah pengetahuan atau keterampilan atau semuanya Ibu? Terutama pengetahuan. Kemudian mungkin di sini saya akan, karena kurikulum merdeka, sekarang kelas SD saya dan kelas 4 kan kurikulum merdeka, mungkin saya fokuskan ke keterampilan. Karena dituntut untuk mereka bisa kreatif ya, dan kritis. Pengetahuan berarti pengetahuan dalam memahami materi dan memahami hasil video yang mereka lihat. Sedangkan keterampilan mereka mampu melakukan suatu praktik, menghasilkan, seandainya membentuk satu bangunan ruang persegi panjang dengan menggunakan, di sini kan akan ada kegiatan praktik menggunakan stick
kemudian melihat video. Jadi mereka harus bisa menciptakan suatu bagaimana bentuk menggunakan bentuk stick membentuk suatu ruangan menggunakan stick yang akan kita lakukan. Berarti lebih dititik beratkan ke keterampilan biar mereka bisa memahami lebih mendalam. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Baik dari segi strategi pembelajaran, strategi apa yang tadi Ibu ambil, PBL ya, Project Based Learning. Kemudian model pembelajaran yang seperti apa dan bagaimana alur pembelajarannya, Bu? Yang saya ambil mungkin dari yang pertama. Yang pertama, kita biasa di mana-mana itu melakukan pembukaan religius, terus berdoa bersama, kemudian menanyakan kehadiran mereka, kemudian pembiasaan membaca, menulis dan mendengarkan. Kemudian mereka disuruh mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Kemudian saya sebagai guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menghubungkan seperti tadi, menghubungkan materi yang telah dipelajari yang lalu dengan yang akan saya ajarkan sekarang. Kemudian peserta didik harus bisa saya menyediakan video kan Bu, harus bisa mengamati dan menyebutkan apa yang ada di video yang telah mereka lihat. Kemudian saya sebagai guru mengkonfirmasikan jawaban ke peserta didik, kemudian juga peserta didik sebaliknya memberi jawaban. Timbal balik. Ya Bu. Oke Bu. Timbal balik. Asesmen diagnostik awal yang Ibu anokkan apakah berupa lembar kerja atau pengamatan Bu? Yang pertama mungkin pengamatan dulu Bu. Setelah mengamati baru lembar asesmen. Oke, Ibu menggunakan PBL ya Bu ya, berarti Ibu lakukan nanti sesuai dengan sintak PBL itu sendiri ya. Nah, sintak yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, selanjutnya mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang mereka bikin dari seandainya dari stick. Itu. Kemudian yang kelima menganalisis dan memulasi proses pemecahan masalah. Baik, kemudian terakhir mungkin untuk penutup itu kesimpulan. Berarti semuanya yang akan Ibu anokkan sudah ada pada RPP ya Bu ya, sudah tertuang pada RPP atau yang kita kenal sekarang kurikulum merdeka sebagai modul ajar. Nah Bu, baik sekali ya Bu ya. Sedangkan pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan esok hari Bu? Menggunakan video ya Bu, dengan alat peraga stick. Kemudian Bu, PowerPoint kalau memang, tapi di sini di sekolah kita mungkin kalau mampu kira-kira menggunakan proyektor. Kalaupun tidak, kita juga cuma menggunakannya sederhana aja, yaitu menggunakan stick es krim. Kemudian laptop bisa juga sebagai alat atau bahannya. Kemudian kertas warna-warni juga bisa, kemudian pensil warna. Menggunakan RKPD juga Bu, ya tentunya. Selanjutnya tentang penilaian Bu, penilaian yang Ibu berikan kira-kira apa untuk menilai peserta didik Ibu di dalam itu kelas? Dari penilaian sikap terutama saya, kemudian tertulis, kemudian yang ketiga sikap dan observasi. Dan analisis itu sangat penting. Oke, berarti penilaian yang akan Ibu lakukan kira-kira kedepannya nanti adalah observasi, tertulis, dan penilaian sikap ya Bu ya. Untuk selanjutnya pertanyaan saya tentang kapan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini, pada kelas berapa dan hari apa kepengen Ibu laksanakan? Untuk saya memang di kelas 4 ini saya lakukan di kelas 4
Mungkin pada hari, kalau ini sesuai jadwal matematika itu hari Senin. Oke. Senin jam pagi. Karena Nanti ini jam pertama. setelah upacara bendera itu. Setelah upacara bendera. Nah, pada kesempatan itu nanti Bu, pada saat akan dilaksanakan observasi, saya didampingi juga oleh pengajar praktik kita, yaitu Bapak Dodi ya Bu ya. Nah, Pak Dodi selaku pengajar praktek akan mendampingi Ibu dan saya untuk melakukan observasi yang Ibu lakukan di dalam kelas. Untuk pertanyaan terakhir Bu, sebelum saya mengakhiri sesi wawancara pra observasi ini, apa kira-kira yang Ibu bisa dapatkan dari perencanaan yang nantinya akan Ibu lakukan ini, entah apa ya gambaran Ibu ke depannya tentang pembelajaran yang akan dikembangkan? Terutama untuk peserta didik, mereka bisa memahami dan bisa mempraktikkan apa yang telah mereka dapat dan bisa mengembangkannya di dalam di dalam kelas dan ke depannya, dan juga bisa lebih mengembangkan mereka ke teman-teman ke sehari-hari. Kalau itu Bu, setelah melakukan percakapan kita kali ini, gambaran Ibu tentang media pembelajaran, tentang pembelajaran yang akan dilakukan Ibu ke depannya pada saat observasi itu seperti apa? Lebih berkembang lagi? Saya berharap lebih berkembang dan bisa dilakukan pembelajaran itu yang lebih bersemangat lagi, agar optimal lagi, peserta didik menyukai, menggemari, biar mereka bisa mengembangkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Dia bisa mengingat, mereka lebih bahagia, ceria, tidak terpaksa gitu Bu. Biar bisa pembelajaran yang bermakna pada intinya. Oke Bu, berarti pada sesi pertanyaan pra observasi kali ini sudah kita selesaikan dengan baik ya Ibu ya. Sedangkan pada pertanyaan terakhir tentang gambaran media dan alur yang akan dikembangkan, Ibu akan berusaha sebaik mungkin mempersiapkannya Ibu ya, baik dalam media, dalam alur perencanaan pembelajaran ataupun pada nanti briefing dan lain sebagainya. Baik Ibu, semoga pada kesempatan observasi yang akan datang bisa berjalan dengan lancar, baik, sukses. Kedepannya untuk Ibu, untuk waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin.